melaksanakan program Betawi Bangkit, Jakarta Berbudaya untuk meningkatkan pariwisata melalui promosi dan mengembangkan ekosistem budaya Betawi, peluncuran Jakarta Turis Pass, penonjolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sungguh saya hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno, anggota dan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2025, sekaligus sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Bapak Teguh Setiabudi, Kabinda DKI Jakarta Bapak Mejen Joko Suparyoko, Kasdam Jaya Brigjen TNI Rahmat, dan Lanut Halim Perdana Kusuma, Marsikal Madya TNI Edwin Sugiandi, Iswada Polda Metro Jaya Kombes Pol Nurkolis, Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Bapak Muhammad Fitri Adi, serta Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nonton lenong digondang dia, terbahak-bahak sepanjang cerita. Hari ini penjuru kota berbahagia rayakan pergantian usia kota Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita berdapat berkumpul pada hari ini merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-498. Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan pergantian usia, tetapi sekaligus sebagai refleksi atas perjalanan panjang, tantangan dan arah masa depan kota Jakarta. Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Forkompinda, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman dan budayawan, lembaga sosial masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, media dan penggiat media sosial, serta seluruh warga Jakarta yang telah bersama-sama mendukung jalannya pembangunan dan program-program 100 hari pertama pemerintahan saya dan Bang Dul sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, Jakarta telah menapaki perjalanan panjang dari pelabuhan kecil yang bernama Sunda Kelapa. Kota ini tumbuh menjadi pusat pemerintahan dan kini akan bertransformasi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Kota ini tidak pernah berhenti berbenah. Pembangunan hadir di setiap sudut kota, memperkuat infrastruktur, membentuk wajah baru, dan menjadi rumah bagi jutaan orang. Keragaman budaya yang datang dari berbagai penjuru Nusantara dan dunia justru menjadi kekuatan besar yang menjadikan Jakarta kota dinamis, penuh warna, manifestasi, semangat untuk terus memajukan bangsa. Kini di usianya hampir mencapai 500 tahun, Jakarta akan meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya di panggung dunia. Upaya besar sedang diarahkan untuk mengantarkan Jakarta masuk top 50 kota besar dunia. Sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan visi pembangunan 2025-2029, yaitu Jakarta kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh warganya. Sebuah visi yang menjadi arah pijakan menyeluruh dan terukur, tanpa meninggalkan
akan budaya dan jati dirinya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta tahun ini mengusung tema Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Mencerminkan komitmen bahwa pertumbuhan dan transformasi Jakarta sebagai kota global selalu berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan kearifan lokal. Budaya menjadi penanda kekhasan Jakarta, sekaligus daya tarik dalam memperkenalkan wajah Indonesia kepada dunia. Semangat berkolaborasi, gotong royong, toleransi, inklusivitas menjadi nilai hidup yang membentuk karakter serta modal bagi Jakarta untuk terus tumbuh dan berkembang menuju kota global yang berkelanjutan. Sebagai wujud komitmen tersebut, kami menyanangkan berbagai inisiatif sebagai bagian dari pelestarian budaya, yaitu menghidupkan kembali kawasan Blok M melalui program Blok M Rasa Jakarta Citra ASEAN. Guna mendorong revitalisasi dan rebranding Terminal Blok M sebagai ruang yang memadukan fungsi perbelanjaan, hiburan, budaya, dan kolaboratif kreatif. Kami juga menginisiasi rangkaian Road to Jakarta 500 dengan mengaktifkan kembali ruang sejarah seperti Kota Tua sebagai panggung ekspresi budaya. Melaksanakan program Betawi Bangkit, Jakarta Berbudaya untuk meningkatkan pariwisata melalui promosi dan mengembangkan ekosistem budaya Betawi, peluncuran Jakarta Turis Pass, penonjolan tema serta ikon Betawi di berbagai sudut Jakarta. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sejak awal masa tugas, saya dan Bang Dul berkomitmen menghadirkan perubahan nyata melalui program-program prioritas yang berdampak bagi warga. Fokus pembangunan terletak dalam 3 hal, yaitu membangun Jakarta dari bawah secara partisipatif, menyempurnakan program-program yang telah berjalan, serta merespon aspirasi warga terhadap persoalan kota. Alhamdulillah, dalam 100 hari pertama, kami bergerak cepat dan berhasil mewujudkan berbagai program yang bermanfaat langsung dan telah dirasakan oleh warga Jakarta. Penyaluran Kartu Jakarta Pintar KJP Plus tahap pertama tahun 2025 berjumlah 707.622 peserta didik. Penyaluran penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tahun 2025 kepada 16.979 mahasiswa. Pemutihan ijazah tahap 1, 2, dan 3 tahun 2025 bagi 1.315 peserta didik. Akses gratis ke berbagai destinasi wisata seperti Ancol dan Museum Jakarta, khususnya bagi pemegang KJP Plus. Penyerahan kunci Kampung Susun Bayam kepada keluarga kelompok tani. Perluasan akses air bersih melalui distribusi 300.000 kartu air sehat sebagai subsidi biaya bagi masyarakat. Penandatanganan MOU dengan Persija serta penyegaran JIS sebagai home base Persija. Penyediaan rute Trans Jabodetabek yang aktif melayani wilayah Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya. Penyediaan layanan transportasi MRT, LRT, Transjakarta gratis bagi 15 golongan masyarakat.
penguatan program home care bagi lansia, pengembangan daycare untuk keluarga produktif, pembukaan lebih banyak lapangan kerja melalui pelaksanaan job fair dan pelatihan keterampilan bagi warga di kelurahan. Di tengah dinamika global dan tantangan ekonomi nasional, pemerintah DKI Jakarta bersyukur dapat menjaga kestabilan harga dan mengendalikan laju inflasi daerah. Upaya ini tidak lepas dari kerja kolaboratif dan solid antara perangkat daerah, BUMD pangan, dan berbagai mitra strategis. Melalui kegiatan pasar murah rutin, penguatan cadangan pangan, hingga kerjasama antar daerah dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan di Jakarta. Keberhasilan ini turut memperkuat daya beli warga dan ketahanan pangan kota. Ke depan, arah pembangunan Jakarta akan berbasis pada teknologi, inklusivitas, keberlanjutan, dan tata kelola yang adaptif. Saat ini, kawasan Transit Oriented Development atau TOD di Duku Atas dikembangkan dengan konsep tinggal bergerak, terkoneksi, semua di satu kawasan. Kami juga meluncurkan Benyamin S Award sebagai bentuk apresiasi terhadap kelurahan dan kinerja terbaik. Penataan kabel udara pun terus dilakukan dengan memperindah wajah kota. Jakarta yang kami bayangkan ke depan adalah kota hidup 24 jam dengan taman, perpustakaan, museum, hingga planetarium sebagai ruang interaksi rekreasi sehat bagi warganya. Upaya ini akan diintegrasikan lebih lanjut untuk membangun Jakarta dan citra kawasan ASEAN yang terdepan. Kami berkomitmen menghadirkan kebijakan yang memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya keringanan kewajiban perpajakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498. Kota Jakarta, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang dimulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya banggakan, setiap capaian pembangunan Jakarta hari ini bukanlah hasil kerja semalam. Semua ini adalah buah dari kesinambungan, kerja kolektif, dan komitmen jangka panjang. Alhamdulillah, berkat kerja keras kita bersama dan integritas kita, Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-8 kalinya atas laporan keuangan daerah. Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemerintah DKI Jakarta. Capaian ini harus menjadi lecutan semangat untuk terus menjaga dan meningkatkan akuntabilitas di masa mendatang. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang telah menjadi bagian dari setiap pencapaian kota ini. Tentu jalan ke depan tidak akan selalu mudah, namun dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat kolaborasi, saya yakin Jakarta akan terus melaju, menopang pertumbuhan Indonesia, serta membawa nama baik bangsa di panggung dunia. Mari kita maknai pertambahan usia kota Jakarta dengan semangat keberagaman, inovasi, kebanggaan, mewujudkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang berbudaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan menutup pidato saya ini dengan pantun. Nongkrong di Blok M bareng tetangga.
Nikmatnya sambil ngopi dan bercerita. Terima kasih untuk seluruh warga yang udah bareng-bareng bangun Jakarta. Dirgahayu Jakarta, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana pidato Pramono Anung ya, Gubernur Jakarta, teman-teman, di hari ulang tahun Jakarta ya. Dan di sini Pramono Anung itu memuji bagaimana kemajuan Jakarta, bagaimana kehebatan Anies Baswedan ya, gubernur sebelum-sebelumnya, teman-teman. Ya, Pramono Anung ini gubernur yang sangat hebat, bagaimana beliau merangkul semua kalangan ya, dan mantan-mantan gubernur, teman. Bagaimana menurut kalian?